Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar pada malam hari ini? Dan tentunya saya doakan Anda baik-baik saja. Bahkan bukan sekedar baik-baik saja, semakin bertumbuh, semakin luar biasa maju di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Iya, saya Dr. Stephen Einstein Liao akan memandu Anda dalam acara kita saat ini, yaitu Mutiara Kebenaran. Dan dalam acara kita yang akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam ke depan ini, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Di dalam acara Through the Bible yang dibawakan oleh Dr. Suhento Liao, RBK membahas kebenaran Alkitab dalam Perjanjian Baru, satu hari satu pasal. Nah, Mutiara Kebenaran bersama dengan saya Dr. Stephen, kita akan membahas kebenaran Alkitab dalam Perjanjian Lama. Dan saat ini kita dalam seri Kitab Kejadian. Untuk Kitab Kejadian, kita akan bahas satu pasal per sesi, ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita sudah sampai ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-16 ini. Kejadian pasalnya yang ke-16. Jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan memiliki Alkitab di dekat Anda, saya ajak kita untuk membuka pada saat ini ke dalam Kitab Kejadian. Dan tidak terasa sudah sampai ke dalam pasal yang ke-16 sekarang. Artinya sudah 15 sesi kita lalui. Kebenaran yang banyak dan tidak sedikit tentunya sudah didapat, tetapi masih banyak lagi yang tersedia bagi kita dalam kitab yang luar biasa ini. Kitab Kejadian salah satu kitab yang paling sering diserang dalam Alkitab, karena terus terang kitab Kejadian adalah kitab yang merupakan kitab fondasi istilahnya, atau kitab yang mendasar, ya, di mana banyak sekali konsep-konsep awal dinyatakan di dalam kitab Kejadian, banyak sekali tokoh-tokoh yang penting diperkenalkan dalam kitab Kejadian. Banyak sekali hal-hal seperti itu saudara kasih Tuhan. Nah, sehingga kita lihat hal ini terjadi bagi kita. Baik. Kejadian pasalnya yang ke-16. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan sebelum kita melanjutkannya. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ucapan syukur tidak habis dan tidak cukup kami naikkan kepadamu, tetapi akan kami naikkan juga karena Engkau memang layak untuk dipuji, layak untuk menerima hormat, kemuliaan dan ucapan syukur kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin membahas firman-Mu. Karena ini adalah firman-Mu, kami mohon Engkau yang memimpin kami untuk mengertinya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-16, ya. Dan coba kita baca, ya. Pertama-tama kita baca dulu ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, kalau Anda bisa ikut membuka Alkitab dan membaca bersama dengan kami, silakan lakukan itu, karena dengan demikian Anda akan lebih meresapi firman Tuhannya daripada hanya sekedar mendengar saja. Tetapi kalau Anda misalnya di mobil, sedang mengemudi, atau di tempat lain di mana tidak ada Alkitab dekat Anda masih tetap dapat mengikuti, karena saya akan membacakan dengan jelas kepada Anda ayat-ayat ini. Hanya saja mungkin Anda perlu mengingat-ingat jalan ceritanya. Oke. Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga yang ke-6 dulu. Ada 16 ayat seluruhnya, 1 sampai 6 dulu. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan.
lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Iya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh kita lihat di sini ada berbagai hal yang bisa kita bahas. Pasal 16 dimulai dengan suatu pernyataan bahwa Sarai tidak beranak. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini merupakan hal yang sungguh memalukan bagi wanita zaman dulu, ya. Nah, mungkin bagi wanita zaman sekarang hal ini ya tentu namanya wanita ya biasanya normalnya ya tentu ingin punya anak, dan kalau dia tidak punya anak tentu menjadi sesuatu yang menjadi buah pikiran juga saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak wanita yang tidak Tuhan berikan anak, ya. Tapi dengan teknologi yang sedemikian maju dan pandangan hidup yang lebih modern, mungkin masalah tidak memiliki anak tidaklah sebesar di zaman dahulu kala, dimana apalagi hari ini kita tahu tidak memiliki anak bisa karena berbagai faktor. Bisa ada kelainan di sistem reproduksi sang wanita, atau bahkan bisa juga ada kelainan dalam sistem reproduksi sang pria, ya. Nah, hari ini pun ada berbagai cara untuk mengatasinya, seperti teknologi kedokteran, ada obat-obat penunjang kesuburan, bahkan sampai kepada fertilisasi in vitro, ya, sampai kepada atau yang disebut sebagai bayi tabung, ya, sampai kepada teknik-teknik lain, ya, seperti adopsi anak dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu mengingat, ya, bahwa pada zaman dahulu kala tidak memiliki anak adalah suatu malapetaka, saudara Tuhan, ya. Pada waktu itu biasanya yang disalahkan pastilah yang wanita, saudara. Walaupun belum tentu yang wanita yang salah, ya bisa saja yang pria, tetapi pada waktu itu orang cenderung menyalahkan yang wanita. Dan wanita itu dianggap sebagai wanita yang gersang mungkin, ya, yang terkutuk, saudara kasih Tuhan. Karena anak sangat penting, terutama di zaman di mana manusia masih agrikultur, saudara kasih Tuhan. Bahkan hari ini pun kita melihat bagaimana masyarakat pedesaan cenderung punya anak yang banyak, sedangkan masyarakat perkotaan cenderung memiliki anak yang lebih sedikit, ya. Nah, di dunia pada waktu itu, di mana dunia masih sangat lenggang, penduduk sangat jarang, ya, dan manusia kebanyakan menghasilkan penghidupan mereka dari bercocok tanam atau berburu atau kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan tenaga manusia, maka memiliki banyak anak merupakan hal yang baik, ya, yang memperkuat suku sendiri, yang memperkuat klan sendiri, dan memperkuat nama sang orang tersebut. Oleh karena itu kita bisa sedikit banyak, ya, menyelami tentunya kekhawatiran dan perasaan-perasaan yang timbul pada hati Sarai ini, saudara kasih Tuhan. Namun demikian kita melihat ada lebih dalam, hal-hal yang lebih dalam daripada sekedar pertimbangan jasmani dalam hal ini. Mengapa, saudara kasih Tuhan? Karena tidak beranaknya Sarai merupakan ancaman yang serius terhadap janji Allah. Bagaimana tidak? Allah sudah menjanjikan kepada wanita yang pertama, Hawa, bahwa melalui keturunan wanitalah Mesias akan dilahirkan. Ketika Tuhan berkata bahwa keturunan wanita akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumitnya, mengacu kepada Yesus. Dan iblis tahu bahwa keturunan wanita lah yang akan menghancurkan dia. Oleh karena itu berbagai serangan iblis telah dilakukannya untuk mencoba menghancurkan ini, saudara kasih Tuhan. Antara lain kita masih ingat di Kejadian pasal 6 bagaimana iblis berusaha untuk menebarkan benih jahat di antara semua wanita melalui iblis-iblis atau malaikat-malaikat jahatnya, yang akhirnya harus Tuhan hancurkan melalui air bah, ya.
Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana setelah Allah memilih Abraham, saudara kasih Tuhan, untuk menjadi alat dan menjadi bapa leluhur daripada Mesias, bagaimana iblis berusaha melalui Firaun untuk mengambil Sarai istri Abraham keluar dari sisi Abraham, ya, dan mencemarinya, saudara kasih Tuhan. Hal-hal ini yang terjadi adalah usaha iblis untuk menghancurkan, ya, rencana Allah. Dan Sarai yang tidak beranak secara manusiawi terlihat seolah-olah sebagai suatu ancaman kepada janji Allah. Dan saudara yang kasih Tuhan, memang kalau dibiarkan kepada tangan manusia sendiri, maka janji Allah tidak akan pernah tercapai seolah-olah. Tetapi kita boleh bersyukur bahwa janji Allah bukan tergantung kepada kehebatan manusia, janji Allah bukan tergantung kepada usaha manusia atau kehebatan manusia untuk bisa berhasil bagaimana, saudara kasih Tuhan. Tetapi janji Allah dipegang oleh Allah sendiri, dan Allah akan bertindak, akan mengintervensi agar janjinya itu dapat dipenuhi. Tetapi saudara kasih Tuhan, dari sudut pandang Abraham dan Sarai, ya, mereka yang tentunya dengan was-was menanti-nanti, kita lihat di dalam pasal ini mereka mengambil suatu langkah yang demikian salah, ya. Nah, adalah dimulai dari Sarai sendiri, ya. Sarai sendiri, karena sebenarnya di dalam Kejadian pasal 15, Tuhan yang berjanji kepada Abraham bahwa pasal 15 ayat yang kelima, keturunannya akan seperti bintang di langit banyaknya. Dikatakan di situ bahwa Abraham percaya kepada Tuhan. Jadi Abraham percaya bahwa dia akan memiliki seorang anak. Tetapi adalah Sarai sebagai sang istri yang tidak memiliki anak, yang mungkin gerah, yang mungkin merasa harus menemukan suatu cara, sehingga akhirnya dia menyuruh Abraham untuk menghampiri budaknya perempuan atau hambanya perempuan, seorang Mesir yang bernama Hagar, yang tentunya dia beli, saudara kasih Tuhan. Dan menarik sekali bahwa ternyata dalam kunjungan mereka ke Mesir, ya, ada banyak dampak yang terjadi, saudara kasih Tuhan. Bukan saja Abraham di sana kurang kuat imannya sampai mereka diusir, diberikan kambing domba yang banyak, sehingga tempat tidak cukup lagi, sehingga Lot harus berpisah. Tapi sepertinya Hagar ini juga mereka dapatkan pada waktu mereka sedang di Mesir pada waktu itu. Dan pada zaman itu, saudara kasih Tuhan, perbudakan masih ada, dan seorang budak dianggap sebagai milik atau properti dari tuannya. Oleh karena itu Hagar, ya, dianggap sebagai properti Sarah, atau maksudnya milik Sarah, sehingga anak apapun yang dimiliki oleh Hagar juga sebenarnya adalah milik Sarah, saudara kasih Tuhan, atau Sarai waktu itu. Dan demikianlah pemikirannya Sarai, bahwa baiklah Hagar yang melahirkan anak bagi saya. Dan tentunya kita harus percaya bahwa apa yang diusulkan oleh Sarai ini adalah suatu hal yang berat bagi dia. Bagaimana tidak, ya, suaminya harus istilahnya diberikan kepada orang lain, saudara kasih Tuhan. Tapi kita melihat di sini ada suatu hal yang ironis sekali, bahwa seperti Abraham pernah, ya, mencoba untuk memberikan Sarai kepada orang lain, yaitu kepada Firaun, ya, dengan plot mereka yang berpura-pura mereka adalah saudara, sehingga Abraham seolah-olah pasrah saja bahwa istrinya diambil oleh orang lain. Demikian juga secara ironis sekali, mungkin tanpa disengaja, saudara kasih Tuhan, Sarai di sini memberikan suaminya kepada perempuan lain, saudara. Ya, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai, ya. Abraham pernah seolah-olah memasrahkan atau menyerahkan istrinya kepada laki-laki lain, dan di sini kita melihat giliran Sarai yang melepaskan atau menyerahkan suaminya kepada wanita lain. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang sangat salah sekali. Dan tentunya Abraham dan Sarai waktu itu berpikir, mereka mencoba merasionalisasi tindakan mereka atau keputusan mereka. Mungkin mereka berpikir bahwa inilah caranya janji Tuhan dipenuhi. Mungkin mereka berpikir bahwa mungkin Sarai berpikir bahwa Abraham sudah semakin tua, dan mungkin sebentar lagi nanti dia akan kehilangan kemampuan reproduksinya. Jadi sementara Abraham masih cukup muda, ya, dan dikatakan di situ waktu dia sudah 10 tahun di tanah Kanaan, saudara, artinya dia umur 85 tahun, ya. Umur 85 tahun Abraham, ya, mungkin bagi kita sudah sangat tua, tapi di zaman itu mungkin masih, ya, lumayan tua juga, tapi belum tua-tua sekali, saudara.
Mungkin Sarai berpikir tidak ada banyak waktu lagi ya, sebentar lagi mungkin Abram akan memasuki masa-masa andropos, saudara yang Tuhan ya. Dan di mana firman Tuhan berkata dia mati pucuk nanti ya. Dan mungkin Sarai sedang memikirkan bagaimana ini ya. Dan satu-satunya cara yang dapat dia pikirkan adalah untuk memberikan Abram kepada Hagar. Dan saudara yang kasih Tuhan, tindakan yang sangat salah ini adalah tindakan mereka di mana mereka mencoba untuk menolong Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Mereka mencoba untuk menolong Tuhan ya. Dan ini adalah suatu tindakan yang salah sekali ya, di mana demi mencoba untuk melakukan hal yang baik, saudara. Mungkin mereka berpikir, oh kami ingin janji Tuhan dipenuhi ya. Tapi kami ingin membantu Tuhan memenuhi janjinya dengan melakukan suatu kesalahan. Maka ini adalah suatu hal yang buruk, saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat contoh-contoh lain dalam Alkitab. Kita melihat seorang yang bernama Yakub ya. Memang masih belum kita bahas di sini karena belakangan, tapi Anda masih ingat bagaimana Yakub, saudara yang kasih Tuhan. Waktu itu dia mencuri hak kesulungan dari kakaknya ya. Dan itu adalah suatu kesalahan ya. Memang hak kesulungan itu sebenarnya adalah miliknya, dan memang dia adalah yang lebih rohani di antara kedua anak itu. Bahkan Esau pernah menjual hak kesulungannya kepada Yakub, saudara. Jadi sebenarnya Yakub memang berhak atas hak kesulungan itu. Tetapi cara dia mendapatkannya, yaitu dengan menipu bapaknya, adalah salah ya. Dimana dia berpikir bahwa saya harus lakukan sesuatu agar janji Tuhan terpenuhi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah suatu hal yang salah. Ya, contoh yang lain adalah Daud, saudara. Nah, Daud adalah contoh yang positif. Mengapa? Karena Anda masih ingat ketika Daud waktu masih dia sangat muda sekali katanya, masih kemerah-merahan ya, dia pernah diurapi oleh Samuel. Samuel pergi ke rumah Isai bapaknya dan mencari seorang yang akan diurapi menjadi raja. Dan Daud diurapi. Tapi dia masih sangat muda saat itu, saudara. Tapi sudah ada nubuat, sudah ada tanda bahwa dia akan menjadi raja berikutnya. Tetapi Daud dengan sangat berhikmat membiarkan Tuhan melakukan semua itu dalam waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan. Daud tidak mencoba membantu Tuhan dengan berkata, oh Tuhan sudah janjikan saya jadi raja, oleh karena itu saya harus pimpin pemberontakan, saya harus gulingkan Saul, saya harus bunuh dia, saya harus gantikan dia sebagai raja. Oh, jauh sekali itu dari pemikiran Daud, saudara kasih Tuhan. Sebaliknya, bahkan ketika Saul akhirnya sangat marah dengan Daud karena segala apa yang Daud lakukan berhasil, segala pasukan yang dia pimpin menang, segala orang Filistin yang dia hadapi kalah. Oh, Tuhan. Dan para wanita Israel bernyanyi-nyanyi, berteriak-teriak, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Oh, Saul masih senang. Tapi bait berikutnya dia menjadi sangat marah ketika dikatakan tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Saul menjadi musuhnya dan mencoba untuk membunuhnya berkali-kali. Pernah Daud sedang bermain kecapi di rumah dan Saul menghunjamkan tombak kepadanya. Untung tidak mengena, saudara Tuhan. Dan dia dikejar seperti orang buronan, padahal tidak ada salahnya. Dan suatu ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, yaitu ketika Saul sedang mengejar Daud, dan Daud dengan orang-orang yang sembunyi di sebuah gua. Dan Saul pada waktu hari siang masuk ke dalam gua untuk membuang air, saudara Tuhan. Dan anak buah Daud semua berkata kepadanya, lihat, ini adalah hari di mana Tuhan telah menyerahkan Saul yang musuhmu ke dalam tanganmu, tinggal bunuh saja dia. Tetapi Daud berkata, oh aku tidak berani. Oh, saudara Tuhan, Daud tahu bahwa membunuh Saul adalah tindakan yang salah. Memang Tuhan sudah menjanjikan dia sebagai Tuhan, sebagai raja, sebagai Tuhan atas Israel. Tetapi Daud tidak mau melakukan hal yang salah dengan alasan dia mencoba membantu Tuhan untuk menggenapi janjinya. Daud tidak mau untuk melukai orang yang telah diurapi Tuhan dengan dalih bahwa ini untuk menggenapi janji Tuhan dan lain sebagainya. Sebaliknya Daud berkata, kalau Tuhan ingin mengenyahkan dia, Tuhan dapat lakukan apakah dengan peperangan, apakah dengan tangan musuh, tetapi tidak akan melalui tanganku. Oh, Daud memiliki hati yang begitu tulus dengan Tuhan. Dia ingin melakukan hal yang benar, dan dia yakin kalau dia lakukan yang benar, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, sifat inilah yang patut kita contoh. Abram dan Sarai, saudara yang kasih Tuhan, mereka belum memiliki iman yang sedemikian. Abraham, bapak orang beriman pun harus belajar
imannya harus semakin dimurnikan, saudara yang kasih Tuhan. Imannya harus semakin bertambah. Nah, pada waktu itu imannya masih belum setinggi itu, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12, di mana dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Oh, saudara yang kasih Tuhan, janji Allah diperoleh melalui iman dan kesabaran, saudara yang kasih Tuhan. Jangan kita menjadi tidak sabar, tetapi iman dan kesabaran. Dan Abraham waktu itu masih perlu belajar akan hal itu, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi nyatanya dia mungkin terlalu mendengarkan keluhan-keluhan dari istrinya ini. Sangat menarik sekali dalam kitab Kejadian ini bagaimana setiap kali, ya, beberapa kali kita dapatkan seorang suami mendengarkan kata-kata istrinya bertentangan dengan Alkitab, saudara kasih Tuhan, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adam mendengarkan kata-kata Hawa istrinya untuk makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan kita lihat hasilnya, saudara kasih Tuhan. Kita semua berada dalam kondisi dalam dosa. Abraham, saudara kasih Tuhan, mendengarkan kata-kata istrinya dibandingkan kebenaran yang dia ketahui tentang Allah yang menginginkan rumah tangga yang monogami. Dan kita lihat, saudara kasih Tuhan, hasilnya, ya, hasilnya juga kacau sekali, di mana akhirnya Abraham memiliki anak yang bernama Ismail. Kita akan bahas itu nanti, ya. Dan perseteruan antara Ismail dengan anak Abraham melalui Sarai yaitu Ishak akan berlanjut, ya, bukan hanya dalam generasi mereka, tapi bahkan, saudara, beribu-ribu tahun kemudian, entah berapa ratus generasi sudah berlalu, sampai kepada hari ini bahkan, ya, perseteruan antara Ishak dan Ismail masih terus berlanjut, seperti yang kita lihat di mana di dunia Arab dengan dunia Israel, saudara yang kasih Tuhan, sampai hari ini gontok-gontokan, ya, dan berbagai usaha untuk melerai mereka sudah dibuat, ya. Tapi banyak sekali Presiden Iran mengatakan bahwa dia ingin melenyapkan Israel dari muka bumi. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kelompok Palestina Hamas, ya, memiliki undang-undang dasar untuk melenyapkan Israel atau menghancurkan Israel. Dan tentu kedua kelompok ini, keturunan Ishak dan keturunan Ismail, mereka boleh kita katakan tidak akur, ya. Nah, itu adalah suatu bahasa halusnya saja bahwa mereka tidak akur. Oh, saudara kasih Tuhan, dampak yang begitu besar karena suatu pilihan, suatu keputusan yang begitu salah. Tapi saudara kasih Tuhan, kita lihat, ya, itulah yang terjadi antara Abram dengan Sarai di sini, kita lihat, ya. Dan sedikit kembali kepada permasalahan pernikahan. Abram seharusnya tahu, ya, bahwa hukum Taurat belum diturunkan pada zaman itu bukan berarti bahwa manusia tidak punya hukum Allah, saudara, ya. Manusia sudah tahu apa hukum Allah, ya, Allah sudah pernah memberikannya, walaupun mungkin belum secara formal, ya, seperti yang terjadi di Gunung Sinai, di mana hukum Taurat diformalisasikan. Tapi manusia sudah tahu sebenarnya bahwa Tuhan menghendaki suatu hubungan yang monogami, satu suami, satu istri, ya, bukan juga antara dua laki-laki, bukan juga antara dua perempuan, seperti yang banyak diperjuangkan oleh kaum homoseksual pada hari ini. Tetapi satu laki-laki dan satu wanita membentuk suami dan istri. Oh, saudara yang kasih Tuhan, dan jadi kita lihat, ya, betapa itu semua terjadi. Dan kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Alkitab, ya, mencatat tentang bagaimana Tuhan menginginkan monogami, tapi banyak orang yang mau hidup dalam dosa poligami, ya. Mereka mencoba membenarkan diri dengan mengatakan ada banyak, katanya, tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan poligami. Ya, benar, saudara Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab banyak yang tercatat melakukan poligami. Tapi kita harus tahu bahwa pada zaman mereka terang kebenaran firman Tuhan masih belum sejelas hari ini, saudara. Ya, dan mungkin situasi mereka juga menghimpit, ya, untuk melakukan hal-hal seperti itu, tapi mereka tidak dibenarkan untuk melakukannya. Dan Alkitab mencatat bahwa memang masalah selalu timbul dari perkawinan yang poligami itu, saudara. Seperti Abram di sini, ya, masalah muncul dari pernikahan dia dengan Hagar. Kita lihat lagi Daud, bagaimana
istrinya yang banyak, melahirkan anak yang banyak yang akhirnya saling bunuh-membunuh ya, dan banyak sekali masalah di situ. Dan intinya poligami sebagaimana dicatat dalam Alkitab memang tercatat dilakukan, tapi bukanlah apa yang Tuhan inginkan dan tidak membawa dampak yang positif. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini, kita lanjutkan lagi ya, bahwa akhirnya Abram mengambil Hagar untuk menjadi istrinya. Dan dari segi manusia kita lihat bahwa ternyata memang benar yang mandul itu adalah Sarai dan bukan Abram, karena sebentar saja rupanya setelah menikah Abram berhasil ya menghamili Hagar, atau Hagar berhasil mendapatkan kehamilan dan akhirnya menantikan kelahiran seorang anak, saudara yang Tuhan. Tetapi kita lihat perkembangan yang terbaru setelah ini terjadi, bahwa Hagar sebagai istri kedua justru malah mendapat anak, sedangkan Sarai istri yang pertama dan yang tuan ya, yang adalah nyonya, justru tidak mendapat anak. Dan ini membuat Hagar besar kepala rupanya, dan dia mulai memandang rendah kepada Sarai, nyonyanya itu, saudara kasih Tuhan. Dan ini memberikan kita pelajaran yang sangat indah, bahwa kita sebaiknya tidak perlu pernah untuk memandang rendah orang, dan keberhasilan kita, dalam kita merayakan dan mensyukuri keberhasilan kita, janganlah kita justru mengenyek atau mengejek orang lain yang justru tidak berhasil. Oh, saudara kasih Tuhan, hal ini perlu menjadi perhatian kita. Orang-orang yang tidak dewasa, ketika mereka menang, ketika mereka berhasil dan lain sebagainya, mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengejek orang-orang yang mungkin kurang berhasil dibandingkan dengan mereka. Saya katakan ini adalah tindakan yang sangat bodoh, ya, seperti yang dilakukan oleh Hagar, saudara. Hagar memandang rendah Sarai nyonyanya. Mungkin dia tidak mau diperintah-perintah lagi. Mungkin dia malah agak kasar, agak sombong kepada Sarai, merendahkannya dan lain sebagainya. Dan saudara yang Tuhan, ini adalah suatu tindakan yang sangat-sangat tidak bijaksana ya. Sehingga kita lihat bahwa Sarai akhirnya lama-lama tidak tahan lagi, saudara yang Tuhan. Tidak tahan lagi, dan dia datang kepada Abram dan dia bilang, "Lihat, ini adalah tanggung jawabmu." Ya. Sangat lucu sekali, karena sebenarnya yang memberikan Hagar adalah Sarai ya. Tapi ketika masalah timbul, ya Sarai berkata, "Ini adalah tanggung jawabmu." Ya. Oh, saudara yang Tuhan. Dan Sarai di sini meminta ya Abram untuk melakukan sesuatu ya. Tetapi Abram berkata, "Ya, oke. Untuk apa saya turun tangan? Bukankah Hagar ini adalah memang hambamu ya, dan ya silakan lakukanlah apa yang kau pandang baik terhadap dia." Oh, saudara yang Tuhan. Jadi itu yang terjadi. Nah, coba kita lanjutkan lagi narasi kita ya. Sudah ada beberapa poin yang kita pelajari dari tadi tentang tidak mencoba membantu Allah dalam janjinya dengan cara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah ya. Nah, saya ingin sebelum kita lanjutkan, saya ingin tekankan sedikit, bukan berarti kita tidak berusaha sama sekali. Ketika Tuhan sudah berjanji, bukan berarti kita tidak berusaha. Ya, Tuhan janjikan misalnya Daud untuk jadi raja, bukan berarti Daud tidak mempersiapkan diri ya. Tentu ada persiapan diri, tentu ada usaha kita, tetapi jangan sampai kita mencoba membantu Allah dengan melanggar firman-Nya. Itu yang dimaksud. Dan Abram di sini melanggar firman-Nya dengan cara masuk ke dalam suatu kondisi poligami. Kita tetap percaya kepada yang namanya ora et labora, berdoa sambil bekerja, saudara yang kasih Tuhan. Dan artinya selain kita menantikan bantuan Tuhan, Tuhan menggenapi janjinya, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Asal itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu sah untuk kita lakukan, kita usahakan, saudara yang Tuhan ya. Dan seringkali Tuhan memberkati atau menepati janjinya justru melalui usaha kita ya. Oke. Nah, kita akan lihat sekarang dari ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14 ya. Ayat 7 sampai ayat yang ke-14 dikatakan di sini, saya bacakan untuk saudara. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya,
Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Ya. Baik. Jadi perikop yang baru saja kita baca ini menggambarkan apa yang terjadi setelah Sarai menindas Hagar. Hagar tentu saja setelah dia menerima penindasan yang semakin hebat mungkin setiap hari, merasa tidak dapat lagi menahannya, dan sehingga dia memilih untuk melarikan diri. Mungkin dia berpikir bahwa dia harus lari kembali ke Mesir, saudara kasih Tuhan. Toh dari sanalah dia berasal. Tetapi nyata bahwa dibiarkan sendiri, Hagar ini tidak akan sampai ke Mesir. Ya. Dia pasti akan mati di tengah jalan. Apalagi jalan dari tanah Kanaan ke Mesir waktu itu ada daerah-daerah tertentu yang melewati daerah yang gersang, atau yang disebut di sini padang gurun, saudara kasih Tuhan. Akhirnya di tengah jalan, saudara kasih Tuhan, di dalam mungkin tengah-tengah puncak penderitaannya, di dalam keputusasaannya, ketika dia mungkin berseru kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, dia tidak tahu berapa lama si Hagar ini telah berada dalam rumah Abraham. Jikalau dia dibeli dari Mesir memang mungkin belum terlalu lama, ya, mungkin baru sekian tahun. Tetapi saudara kasih Tuhan, Abraham adalah seorang yang giat untuk bersaksi. Saya yakin Abraham adalah seorang yang akan memastikan bahwa seisi rumahnya termasuk budak-budaknya semua tahu atau kenal minimal, ya, pernah mendengar tentang Allah yang dia sembah. Allah yang tentunya diperkenalkan oleh Abraham sebagai Allah yang tidak kelihatan, tidak seperti dewa-dewi berbagai suku bangsa sekeliling mereka yang dibuat dalam bentuk binatang, ya, dibuat dalam bentuk manusia, dari emas, dari perak, dari batu-batuan, ya. Abraham akan memberitahu kepada seluruh hamba-hambanya, isi rumahnya, bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tentunya tidak sama dengan apapun yang dia ciptakan. Oleh karena itu tidak dapat disembah dalam bentuk patung, saudara kasih Tuhan. Kita dapatkan dalam Alkitab bahwa orang-orang yang ada dalam rumah Abraham sepertinya semuanya kenal dengan Allah yang dia sembah ini. Bahkan kepala pelayannya pun kenal dan lain sebagainya, saudara kasih Tuhan. Nama mereka pun, ya, mungkin diberi nama oleh Abraham sendiri setelah itu, di mana kita masih ingat dalam pasalnya yang ke-15 bahwa Abraham pernah berpikir bahwa seorang hambanya yang bernama Eliezer, ya, akan menjadi penerusnya. Dan Eliezer adalah nama yang artinya Allah penolongku, ya, Allahku penolong, saudara Tuhan. Dan ini menandakan bahwa Abraham yang memang memperkenalkan akan Allah yang benar kepada seisi rumahnya. Dan Hagar tentunya sudah pernah mendengar tentang Tuhan yang benar ini, tentang Tuhan yang disembah oleh Abraham. Dan mungkin Hagar juga bahkan sudah percaya secara pribadi kepada Allah yang benar itu, saudara Tuhan. Dan di dalam tengah-tengah kesengsaraannya, mungkin dia berseru kepada Allah yang telah dia kenal itu, saudara Tuhan. Dan Allah yang dia kenal itu akhirnya menampakkan diri kepadanya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menjumpainya. Nah, istilah malaikat Tuhan ini, saudara Tuhan, kata Tuhan di sana, Anda boleh perhatikan itu semuanya berada dalam huruf besar, ya, berarti itu adalah kata Yehova di dalam bahasa aslinya, ya. Jadi malak, Yehova, malak, ya.
Dalam bahasa Ibrani malaikat adalah malak, ya. Ya, hampir sama dengan bahasa kita, ya, karena kita memang mendapat serapan dari bahasa Arab dan bahasa Ibrani, ya. Bahasa Arab juga dekat sekali dengan bahasa Ibrani. Bayangkan mereka adalah kakak adik, saudara kasih Tuhan, ya, Ismail dengan Ishak. Dan kita dapatkan bagaimana malaikat Tuhan di sini, malak Yehova, ya. Kepada siapakah ini mengacu? Apakah ini malaikat biasa, saudara Tuhan? Kalau kita lihat konteksnya, ini bukan malaikat biasa, melainkan sebenarnya adalah Allah sendiri, yaitu siapa, saudara Tuhan? Allah Anak, Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus yang telah datang menampakkan diri kepada Hagar, ya, dalam kondisinya yang sebelum menjadi manusia, atau sering kita sebut sebagai kondisi preinkarnasi, ya. Inkarnasi adalah ketika dia menjadi daging, dan preinkarnasi adalah sebelum itu, di mana dia sering menampakkan diri kepada Gideon. Kita akan lihat kepada ayah dan ibunya Samson, yaitu Manoah dengan istrinya, kepada pihak-pihak lain lagi. Sering nanti dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri, ya, kepada Yosua dan lain sebagainya. Dalam Alkitab ada sekitar 70-an kali istilah malaikat Tuhan ini dinyatakan, dan ada sedikit misteri mengenai pribadi yang disebut malaikat Tuhan ini, karena seringkali dia disembah, dia tidak menolaknya, berbeda dengan malaikat-malaikat biasa lainnya, ya. Tapi walaupun demikian, malaikat Tuhan seringkali mengacu kepada Allah, ya. Nah, ini menggambarkan Tritunggal, saudara kasih Tuhan, di mana malaikat Tuhan ini ya berbicara untuk Allah, sekaligus dia berbicara sebagai Allah. Dia adalah Allah Anak yang datang untuk menampakkan diri dalam waktu-waktu tertentu kepada manusia sebelum dia berinkarnasi. Dan bahwa dia menampakkan diri kepada Hagar di sini menunjukkan bahwa Hagar memang sudah memiliki suatu iman percaya kepadanya. Dan mungkin Hagar, dari kita nilai dari bagaimana Tuhan tidak menghardiknya, bagaimana Tuhan tidak memarahi dia. Hagar di sini sebenarnya adalah korban, saudara Tuhan, korban dari ketidakpercayaan Abram dan Sarai, di mana dia dipaksa untuk menjadi istri kedua dari Abram, saudara kasih Tuhan, dan bahkan dia disiksa oleh Sarai nyonyanya. Memang dia bertindak sangat tidak bijaksana ketika dia memandang rendah nyonyanya, suatu kesalahan, saudara kasih Tuhan. Tetapi andil Abram dan Sarai dalam ketidakpercayaan mereka dan kekurang imanan mereka lah yang termasuk membuat Hagar berada dalam posisi ini. Dan malaikat Tuhan, saudara kasih Tuhan, katanya berbicara kepada Hagar, ya, dan menguatkan dia. Dikatakan dia bertanya, ya, dan tentunya ketika Tuhan bertanya, bukan pertanyaan yang karena Tuhan tidak tahu, saudara Tuhan, tetapi adalah pertanyaan yang didasari untuk mendapatkan jawaban, ya, untuk memancing orang yang bersangkutan mungkin untuk merespon dalam cara tertentu. Kita lihat Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Dan Tuhan menyuruh dia untuk kembali lagi, saudara kasih Tuhan, ya, kembali lagi, ya. Dan Tuhan menyuruh dia untuk istilahnya menerima saja penindasan yang akan dia alami, ya. Dan Tuhan berjanji kepadanya akan membuat sangat banyak keturunannya, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya, katanya. Oh, dan ini benar sekali, saudara Tuhan. Orang-orang keturunan Ismail, bangsa-bangsa Arab, ya, banyak sekali jumlahnya pada hari ini. Dan kita lihat, ya, dikatakan engkau mengandung, ya, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Dan Ismail artinya Tuhan mendengar, saudara Tuhan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pada waktu itu Hagar, ya, berseru-seru kepada Tuhan, dan di tengah-tengah penderitaannya Tuhan mendengarkan dia, dan anaknya akan dipanggil sesuai dengan nama itu, Ismail, ya, Tuhan atau Allah mendengarkan. Dan menarik sekali bahwa formula kata-kata malaikat Tuhan yang diucapkan kepada Hagar di sini mirip-mirip dengan yang diucapkan dengan Maria, saudara. Dimana kepada Maria pun malaikat Gabriel waktu itu berkata, kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Immanuel, ya. Dan di sini malaikat Tuhan juga berkata kepada Hagar, kau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya
Ismail, ya. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Nah, kemudian Tuhan memberikan suatu nubuatan tentang anak ini. Kemudian di ayat yang ke-12 katanya, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Dan saudara kasih Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan di sini digenapi dengan sangat rinci sekali. Bagaimana kita lihat bahwa keturunan Ismail, yaitu bangsa Arab, ya, banyak terlibat dalam konflik perangan, ya, dari zaman ke zaman. Dan kemudian kita lihat juga bagaimana bahkan pada hari ini wilayah dunia yang paling dianggap paling tidak aman, yang paling rentan pertikaian, yang paling rentan konflik, ya, tidak lain adalah daerah Timur Tengah, ya, di mana banyak sekali orang-orang di situ, ya, yang akhirnya melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian katanya Hagar menamakan Tuhan yang berfirman di situ dengan sebutan El Roy. El adalah Allah dan Roy berasal dari kata Ra'ah, artinya melihat. Jadi Tuhan melihatku atau aku melihat Tuhan, ya. Bisa. Dan katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Jadi Hagar menyadari bahwa Tuhan terus menatap dia, terus memperhatikan dan mengikuti, ya, gerak-gerik Hagar ini. Dan sumur tadi katanya disebut sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Saudara Tuhan, dan perikop ini mengajarkan kepada kita kebenaran yang berharga bahwa orang yang berseru di dalam penderitaannya, Tuhan mendengarkan. Saudara Tuhan, Ismail. Ismail sebenarnya adalah nama yang sangat indah. Allah mendengarkan. Dan kita lihat, ya, bagaimana kebanyakan pemerintah di dunia saat ini, saudara Tuhan, di mana pemerintah tadinya memiliki fungsi untuk menegakkan hukum, banyak yang korup, dan bahkan bukannya menegakkan hukum dan melindungi rakyat, mereka malah menindas rakyat. Saudara Tuhan, hal-hal seperti ini tidak dilupakan oleh Tuhan, tetapi Dia catat, saudara Tuhan, Dia catat. Dan tentunya akan Tuhan akan mendengarkan penderitaan orang-orang yang terjepit dan yang dianiaya. Saudara Tuhan, kita lihat sekarang tentang Hagar. Kita baca ayat-ayat penghabisan, yaitu ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Dikatakan, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Iya, tentunya Hagar kembali lagi kepada Abram setelah itu, dan barangkali dan hampir pasti Hagar akan menceritakan kepada Abram tentang pengalaman yang telah dia dapat di padang gurun, bagaimana malaikat Tuhan menjumpai dia, dan pesan yang dia sampaikan tentang nama anak itu dan sebagainya. Sehingga ketika anak itu lahir, akhirnya Abram memang menamakannya sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Allah, bahwa anak itu akhirnya dinamakan dengan nama Ismail. Saudara Tuhan, dan kita lihat Abram berumur katanya 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Bukan suatu umur yang muda lagi. Bahkan hari ini jarang ada laki-laki yang masih memiliki anak atau masih kedapatan anak ketika dia berumur 86 tahun. Tapi saudara Tuhan, khusus untuk bapak-bapak iman ini, Abraham, Ishak, dan Yakub, sepertinya Tuhan memberikan rentang umur yang cukup tinggi, saudara Tuhan, ya. Sedangkan untuk orang-orang yang sezaman dengan Abram waktu itu, ya, tentu mungkin tidak sepanjang itu juga umurnya. Nah, kita lihat, saudara Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kejadian pasalnya yang ke-16 ini. Sungguh keputusan yang salah dari Abram dan Sarai menyebabkan konflik yang berkepanjangan, tetapi Hagar menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak dapat dianggap enteng juga. Dia memiliki iman, saudara Tuhan. Dia bahkan melihat Tuhan sendiri, dan dia melahirkan seorang anak yang akhirnya diberi nama Ismail.
Ya baiklah saudara yang kasih Tuhan, demikianlah pembahasan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dan kita akan kembali lagi di sesi-sesi berikutnya untuk membahas firman Tuhan yang lebih belakangan lagi di pasal yang 17, 18 dan seterusnya. Dan kita akan tutup malam ini. Saya ucapkan selamat malam dan Maranatha.